Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Semakin hari semakin seru untuk kita simak. Seperti biasa, bantu Mimin tekan tombol like terlebih dahulu. Terima kasih Tuan dan Nona. Lanjut. Bab 1476 sampai bab 1480. Setelah menutup telepon, Su Chengfeng menghela nafas lega, tetapi ekspresinya masih sangat jelek. Dia hanya memamerkan pulau-pulau di Maladewa untuk bersikap sopan, tetapi dia tidak menyangka Su Ziyu akan menerima semuanya dan tidak sabar untuk mengalihkan kepemilikannya, yang membuatnya merasa sangat sedih. Ini adalah tempat peristirahatan yang dia persiapkan untuk dirinya sendiri, dan maknanya tidak kalah pentingnya dengan peti mati berat yang disiapkan oleh orang tua di zaman kuno. Kata orang dahulu, buku peti mati artinya sebelum meninggal harus membeli sendiri peti mati yang mahal dan berat terlebih dahulu. Banyak orang tua yang menganggap peti mati lebih penting dari nyawanya, karena mereka harus tidur di peti mati setelah meninggal. Berikanlah untuk yang lainnya. Walaupun masyarakat modern tidak menganggap hal-hal setelah kematian itu penting, namun mereka tetap memberikan perhatian khusus pada perawatan hari tua. Semua orang ingin bisa menjaga dirinya sendiri ketika sudah tua. Itu sebabnya banyak orang pergi ke selatan untuk membeli properti dan mempersiapkan masa pensiun mereka di masa depan. Begitu pula dengan Su Chengfeng yang bekerja keras mengembangkan sebuah pulau agar bisa menikmati kehidupan pensiun termewah di sana di masa depan. Tapi sekarang dia belum pensiun. Pulau ini sudah diserahkan kepada Su Ziyu. Meskipun dia merasa tertekan, dia merasa sedikit lega ketika dia berpikir bahwa Su Ziyu mungkin bisa membantu berdamai sehingga dia bisa melarikan diri tanpa rasa takut. Di sisi lain, Su Ziyu tidak bersemangat untuk mendapatkan pulau itu. Baginya, dia hanya ingin Su Chengfeng merasakan sakit, adapun pulau yang dipindahkan kepadanya, dia terlalu malas untuk menikmatinya. Dan dia tahu betul bahwa kecil kemungkinan ibunya akan pergi. Ibu sendiri tidak terlalu menyukai kenikmatan mewah ini. Jadi keinginan terbesarnya saat ini bukanlah pergi ke suatu resor untuk beristirahat dan bersantai, tetapi untuk merenovasi rumah tua tempat tinggal Ye Changning sesegera mungkin, dan kemudian tinggal di sana, halaman kecil untuk melihat sesuatu, rindu orang. Jadi, dia berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, kakek saya berusaha keras untuk membangun pulau di Maladewa itu. Lingkungannya memang sangat bagus, tetapi saya dan ibu saya tidak terlalu tertarik. Jika tidak, saya dapat meminjam bunga dan persembahkan kepada Buddha, berikan padamu." Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak tertarik, dan aku juga tidak tertarik. Bagiku, tidak ada perbedaan mendasar di tempat tinggalku." Su Ziyu berkata bertentangan dengan keinginannya. "Jika kamu punya waktu, kamu juga dapat membawaku bersamamu. Istri dan keluargamu pergi dan bersantai. Jika tidak pulau ini akan menganggur." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Saya menghargai kebaikannya. Mengenai apakah akan pergi atau tidak, kita akan membicarakannya nanti." Su Ziyu mengangguk dan berkata, "Kalau begitu saya akan pergi ke Maladewa besok untuk menyelesaikan pengalihan kepemilikan. Dan kemudian saya akan menyelesaikan pendirian usaha patungan dengan Anda." Ye Chen berkata, "Oke, kami tidak melakukannya harus terburu-buru selama 1 atau 2 hari. Lagi pula, persiapan awal masih perlu dilakukan. Ada banyak. Saya akan meminta penanggung jawab bisnis ini di sini untuk menghubungi Anda nanti. Mulai sekarang, kalian berdua akan bekerja sama dan menjalankan bisnis ini bersama, oke?" Su Ziyu berkata dengan tergesa-gesa, "Ziyu akan mendengarkanmu dalam segala hal, pengaturan." Setelah mengobrol dengan Su Ziyu, Ye Chen meminta Emi Ito untuk mengirimnya keluar dari Buckingham Istana, sedangkan Ye Chen sendiri pergi ke kantornya bersama Chen Zekai. Chen Zekai menjawab telepon saat ini, lalu berjalan dan berkata, "Tuan, tim manajemen Nona Gu telah mengirimkan surat konfirmasi dan telah memesan 85 kamar di Istana Buckingham untuk lebih dari 150 orang. Check-in besok." Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah itu Nanan? Apakah dia datang ke Jinling?" "Iya." Chen Zekai berkata,
Konser Nona Gu akan diadakan dalam 3 hari, dan timnya akan datang untuk memeriksa tempat tersebut besok, latihan lusa, dan bernyanyi lusa. Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, aku menantikan bintang dan bulan, dan akhirnya aku membawanya ke sini, tapi mengapa gadis ini tidak menyapaku, kata Chen. Zekai sambil tersenyum, mungkin aku ingin memberimu kejutan. Ye Chen melambaikan tangannya, jika kamu benar-benar ingin memberiku kejutan, kamu tidak akan memesan hotel di Istana Buckingham. Setelah mengatakan itu, Ye Chen mengeluarkan ponselnya dan berkata, saya akan memberikannya padanya, teleponlah. Chen Zekai dengan bijak keluar dari kantor, dan Ye Chen juga menelepon Gu Qiuyi. Gu Qiuyi menjawab telepon dan bertanya dengan gembira, saudara Ye Chen, mengapa kamu menelepon saya saat ini? Ye Chen tersenyum dan berkata, apakah ada masalah dengan menelepon saat ini? Gu Qiuyi berkata sambil tersenyum, tentu saja tidak ada yang salah dengan itu, menerima telepon Anda hanya kejutan. Biasanya Anda tidak berinisiatif menelepon saya. Ye Chen berkata dengan tergesa-gesa, bukankah saya mendengar Lao Chen mengatakan bahwa tim Anda akan ada di sini besok, bagaimana denganmu? Apakah kamu akan datang besok? Gu Qiuyi menjelaskan, saya tidak akan pergi ke sana besok. Tim saya akan pergi dulu untuk memeriksa perangkat keras tempat tersebut, termasuk pencahayaan, suara, desain panggung, dan tampilan di tempat materi. Lusa di siang hari latihan dimulai, jadi saya terbang ke Jinling lebih awal lusa. Ye Chen berkata, saya pikir Anda akan datang besok juga. Gu Qiuyi berkata dengan sangat meminta maaf, saudara Ye Chen. Aku tidak bisa melewatinya besok. Ada pertunjukan bakat populer di Beijing yang akan merekam finalnya, dan aku telah diundang untuk menjadi tamu istimewa dan juri untuk finalnya. Jadi aku harus menghadirinya. Rekaman besok, dan aku harus merepotkan saudara Ye Chen untuk menungguku 1 hari ekstra. Ye Chen berkata dengan penuh pengertian, tidak masalah. Pekerjaan itu penting, tetapi kamu juga harus menjaga kesehatanmu dan jangan tidak bekerja terlalu keras. Gu Qiuyi berkata, jangan khawatir, saudara Ye Chen, izinkan saya memberitahu Anda sedikit rahasia. Saya telah memutuskan untuk menunggu sampai tur ini setelah konser. Saya akan keluar dari industri hiburan tanpa batas waktu. Kamu Chen bertanya dengan bingung, bukankah kamu melakukan pekerjaan dengan baik, mengapa kamu berhenti? Karena itu membosankan, Gu Qiuyi berkata dengan serius, masuk ke industri hiburan, saya awalnya ingin mencari Anda untuk mendapatkan kesempatan, dan setelah saya menemukanmu, tentu saja tidak ada alasan untuk melanjutkan industri ini. Jika saya tidak berpikir bahwa masih banyak penggemar yang menantikan tur tahun ini, saya akan mengumumkan pengunduran diri saya sejak lama, jadi kali ini saya hanya berencana untuk menyelesaikan tur dengan baik sebelum resmi berhenti, yang dapat dianggap sebagai penjelasan kepada para penggemar. Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata dengan lembut, tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan, aku mendukung keputusanmu. Gu Qiuyi berkata dengan gembira, aku tahu bahwa saudara laki-laki Ye Chen sangat mencintaiku. Karena itu, dia buru-buru mengingatkan, saudara Ye Chen, tolong jangan ungkapkan kepada dunia luar bahwa saya ingin keluar dari industri hiburan. Saya berencana mengumumkannya secara langsung selama konser Jinling. Oke, tentu saja. Ye Chen berkata dengan serius, jangan khawatir, saya akan tutup mulut. Gu Qiuyi merasa lega dan berkata sambil tersenyum, saya telah banyak memikirkan konser ini. Saudara Ye Chen, Anda tidak boleh merusaknya, janji. Ye Chen berkata dengan tegas, jangan khawatir, bahkan jika langit runtuh, saya tidak akan mengingkari janjinya. Gu Qiuyi sedang dalam suasana hati yang baik dan berkata dengan lembut, hehe, itu bagus, saya harap Anda sedang mengurus masalah pertunangan kita, bahkan dengan sikap teguh ini. Ye Chen tiba-tiba menjadi malu dan buru-buru mengganti topik pembicaraan dan bertanya, ngomong-ngomong, bagaimana kabar Paman Gu dan Bibi Lin akhir-akhir ini? Gu Qiuyi tersenyum dan berkata, mereka sangat bagus sehingga tidak bisa lebih baik lagi. Oke, kali ini aku juga bilang bahwa aku akan datang ke Jinling untuk menonton konserku. Jadi ngomong-ngomong aku akan datang menemuimu. Ye Chen tidak menyangka Gu Yanzong dan Lin Wanqiu juga akan datang ke Jinling. Setelah mendengar ini,
Dia buru-buru bertanya, bagaimana jadwal Paman Gu dan Bibi Lin diatur? Apakah Anda ingin saya mengatur akomodasi terlebih dahulu? Gu Qiuyi berkata sambil tersenyum, orang tua saya mungkin tidak akan bisa pergi ke sana sampai hari konser, dan mereka ada banyak hal yang terjadi di sini di Yanjing. Saya pergi menghadiri konser hari itu dan langsung terbang kembali pada malam hari. Setelah mengatakan itu, Gu Qiuyi menambahkan, sebenarnya, orang tua saya tidak datang untuk menonton konser saya. Lagi pula, bagian selanjutnya dari konser saya adalah tempatnya di Yanjing. Mereka terutama pergi menemui Anda dan merayakan ulang tahun Anda. Ye Chen mendengar bahwa Gu Yanzong dan Lin Wanqiu datang untuk merayakan ulang tahunnya, dia tergerak tetapi juga merasa sedikit malu. Jadi dia buru-buru berkata, pengasuh, sebagai junior, bagaimana aku bisa membiarkan Paman Gu dan Bibi Lin datang sejauh ini untuk merayakan ulang tahunku? Gu Qiuyi tersenyum santai. Oh, tidak masalah. Orang tuamu memperlakukanmu seperti anak mereka sendiri. Apalagi kamu menyelamatkan nyawa ayahku dan nasib seluruh keluarga kita. Dengan kebaikan seperti ini, bahkan jika kamu lari ke Amerika Serikat, kamu orang tua pasti akan bergegas untuk merayakan ulang tahunmu. Setelah itu, Gu Qiuyi berkata lagi, Saudara Ye Chen, apakah kamu masih ingat bahwa ketika kamu masih muda, setiap kali ulang tahunmu atau ulang tahunku, kedua keluarga kita akan selalu mengambil saatnya merayakan bersama. Saat itu, makan malam akan dilakukan di rumah bersama keluarga besar. Makanlah, jadi kita semua pergi keluar mencari tempat untuk makan malam bersama di siang hari. Ye Chen berkata dengan tegas, tentu saja aku ingat. Setiap kali aku merayakan ulang tahunku, kamu selalu mengelilingiku. Nyanyikan selamat ulang tahun. Saat ulang tahunmu, ibumu memintaku menyanyikannya untukmu. Tapi aku selalu malu. Ya, Gu Qiuyi berkata sambil tersenyum, kamu introvert pada waktu itu, dan kamu tidak banyak bicara. Kamu tidak terlalu sering bermain-main denganku, dan aku mengambil inisiatif untuk mengganggumu setiap saat. Ye Chen menghela nafas dalam hatinya. Itu bukan karena aku introvert, tapi karena aku pemalu dan canggung. Bayangkan saja, seorang anak berumur beberapa tahun disuruh menikah dengan gadis kecil yang seperti pengikut itu di kemudian hari. Apakah dia tidak merasa risih? Namun, Ye Chen tidak mengucapkan kata-kata ini, tetapi tersenyum dan berkata, mungkin karena saya pemalu ketika saya masih muda. Gu Qiuyi berkata sambil tersenyum, Saudara Ye Chen, bagaimana kalau kamu menghabiskan siang hari di hari ulang tahunmu bersama keluarga kita? Orang tuaku akan sangat bahagia. Bagaimana menurutmu? Ye Chen sedang menghitung waktu. Gu Qiuyi buru-buru menambahkan. Kakak Ye Chen, aku tahu kamu pasti ada di rumah bersama istrimu untuk makan malam di hari ulang tahunmu. Jadi aku menetapkan waktu mulai konser menjadi jam 8 malam. Dengan cara ini, kamu bisa tinggal jam 6 sore. Makan malam di rumah jam 1, rayakan ulang tahunmu bersama istri dan mertuamu. Lalu berangkat ke gym sekitar jam 7. Sejak kamu makan di rumah pada malam hari, kamu tidak harus makan di rumah pada siang hari, kan? Pada titik ini, suara Gu Qiuyi memohon, Saudara Ye Chen, orang tuaku datang begitu jauh, kamu harus memberi mereka kesempatan untuk memiliki makan malam bersamamu dan merayakan ulang tahunmu. Selain itu, aku juga ingin melakukan apa yang aku lakukan ketika aku masih kecil, saat kamu meniup lilin dan membuat permohonan. Maukah kamu menyanyikan lagu selamat ulang tahun di sebelahmu? Ketika Ye Chen mendengar ini, dia tergerak dan tahu bahwa dia pasti tidak akan bisa menolak permintaan Gu Qiuyi. Jadi, dia berkata tanpa ragu-ragu, oke, siang hari di hari ulang tahunku, aku akan meminta Hongwu untuk mengosongkan seluruh rumah Tianxiang. Lalu kita bisa makan di sana. Bagus, Gu Qiuyi bersorak, dia berkata dengan penuh semangat, kalau begitu beres, aku akan menyiapkan kue ulang tahun ketika waktunya tiba. Ye Chen tersenyum dan berkata, aku bisa membeli kue sendiri, jadi jangan khawatir. Bagaimana dengan itu? Gu Qiuyi berkata buru-buru, tidak ada alasan untuk membiarkan gadis yang berulang tahun membeli kuenya sendiri. Lagi pula, untuk pasien kanker pria straight sepertimu, kue yang kamu pilih pasti tidak akan terlihat bagus.
lebih baik aku memesannya dari Yanjing dulu dan biarkan mereka memilikinya. Kue di hari yang sama. Aku akan menerbangkannya setelah aku membuatnya lebih awal. Ye Chen berkata tanpa daya, tidak perlu terlalu merepotkan, kan? Gu Qiuyi berkata dengan sangat serius. Tentu saja diperlukan, ini pertama kalinya aku memberikannya kepadamu dalam hampir 20 tahun. Untuk ulang tahunmu, kamu harus memilih kue terbaik. Bahkan jika aku memiliki penyesalan sedikit pun, aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Ye Chen tidak punya pilihan selain mengatakan, baiklah, saya serahkan kuenya kepada Anda. Gu Qiuyi berkata berulang kali, ya, serahkan saja padaku. Saudara Ye Chen, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Oke, Ye Chen menjawab, dan kemudian bertanya, oh, ngomong-ngomong, nak, kapan kamu akan datang lusa? Gu Qiuyi bertanya sambil tersenyum, mengapa kamu bertanya begitu jelas? Apakah kamu akan menjemputku di bandara? Ye Chen menjawab, jika waktu mengizinkan, aku bisa memilih kamu bangun. Bagus sekali, Gu Qiuyi berkata dengan tergesa-gesa, beritahu saya jam berapa Anda mengizinkan lusa, dan saya akan terbang ke sana pada waktu yang Anda izinkan, bagaimanapun, saya dapat naik pesawat pribadi saya kapan saja. Setelah itu, Gu Qiuyi buru-buru menambahkan. Oh, ngomong-ngomong, Saudara Ye Chen, saya harus buru-buru ke tempat latihan pada jam 2 siang, jadi saya akan tiba di Jinling pada jam 12, terbaru. Apakah menurutmu waktumu di pagi hari cocok? Ye Chen berpikir sejenak dan berkata, 8 pagi aku akan mengantar adik iparmu ke perusahaan sekitar jam 0. Seharusnya baik-baik saja di lain waktu. Gu Qiuyi bergumam, saya tidak mengenali dia sebagai saudara ipar saya tidak mengenali siapapun sebagai saudara ipar saya kecuali diri saya sendiri. Saya ingin menjadi milik saya sendiri, kakak ipar. Ye Chen merasa malu dan berkata tanpa daya, mari kita mulai bisnis. Saya bisa melakukannya mulai jam 9 dan seterusnya. Gu Qiuyi berpikir sejenak dan kemudian berkata, kalau begitu, ayo kita lakukan. Saya akan mengaturnya sampai sekitar jam 10. Setelah mendarat, Anda bisa pergi ke hotel untuk meletakkan barang bawaan Anda terlebih dahulu. Saudara Ye Chen, apakah waktu Anda baik-baik saja? Ye Chen berkata dengan riang, tidak masalah. Gu Qiuyi berkata dengan gembira, Saudara Ye Chen, karena kita telah sepakat, Anda tidak boleh membiarkan saya pergi. Ye Chen buru-buru berkata, jangan khawatir, itu tidak akan terjadi. Gu Qiuyi tersenyum dan berkata, itu bagus, Saudara Ye Chen, ada yang harus kulakukan sekarang, jadi aku tidak akan memberitahumu sekarang, tunggu aku di Jinling. Oke, di ujung lain telepon, Gu Qiuyi mencium telepon sebelum menutup telepon. Muak, kakak Ye Chen adalah yang terbaik. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan menutup telepon tanpa daya. Kemudian, Ye Chen menelepon Hong Wu. Ketika panggilan tersambung, Hong Wu di ujung sana bertanya, Tuan Ye, apa perintah Anda? Ye Chen berkata, Hong Wu, tanggal 2 Februari naga itu mengangkat kepalanya. Apakah ada banyak reservasi di Tianxiang Mansion pada siang hari itu? Hong Wu berkata tanpa berpikir, Tuan Ye, jika Anda ingin menggunakannya, saya akan segera mengatur untuk membatalkan semua reservasi. Ye Chen berkata, ini tidak akan mempermalukan Anda, kan? Tidak, Hong Wu berkata sambil tersenyum, rumah Tianxiang kami tidak menjamin bahwa reservasi akan 100% berhasil. Jika reservasi gagal karena kesalahan kami akan mengganti sebagian uang tunai sesuai dengan kami peraturan, jadi kami memiliki kendali mutlak di sini. Ye Chen berkata, oke, kalau begitu Anda bisa membantu saya menolak semua janji lainnya, saya harus menjamu tamu terhormat pada siang hari itu. Hong Wu berkata tanpa ragu-ragu, baiklah Tuan Ye, saya akan mengaturnya sekarang. Ye Chen berkata lagi, mengenai kompensasi untuk pelanggan terjadwal, Anda dapat meminta Departemen Keuangan Anda untuk menghitung totalnya dan memberitahu saya nanti, dan saya akan membayarnya. Hong Wu buru-buru berkata, Tuan Ye, apa yang kamu lakukan? Kamu memberikan nyawanya kepada Hong Wu? Mengapa kamu begitu sopan kepadaku karena masalah sepele seperti ini? Jika aku benar-benar mengambil uangmu, di mana aku akan menyimpan uang lamaku? Wajah Ye Chen tersenyum sedikit, baiklah,
Kalau begitu saya tidak akan sopan kepada Anda yang mengaturnya. Hongwu tersenyum dan berkata, ayo, Tuan Ye, saya akan mengurus semuanya, Don jangan khawatir. Saat ini, Su Ziyu telah meninggalkan istana Buckingham dan datang ke rumah tua yang difoto oleh ibunya Du Haiking. Du Haiking telah menghubungi perusahaan dekorasi setempat dan berencana untuk merenovasi rumah tua ini. Dia juga berharap bisa pindah ke sini sebentar setelah renovasi selesai secepatnya. Jadi dia sangat prihatin dengan masalah ini. Ketika Su Ziyu tiba di depan rumah tua itu, Du Haiking sedang berada di halaman. Dengan senang hati memberitahu seorang desainer tentang rencana renovasinya. Su Ziyu melihat wajah bahagia ibunya melalui gerbang pagar, dan merasa sangat lega. Dia tahu bahwa sekarang, ibunya benar-benar harus hidup untuk dirinya sendiri. Bukan hanya ibu, dia merasa mulai sekarang, dia harus hidup untuk dirinya sendiri, tidak lagi terikat oleh keluarga Su, dan bekerja keras untuk hidup sesuai keinginannya. Du Haiking sedang menjelaskan arah desain yang dia inginkan kepada sang desainer ketika dia tiba-tiba melihat sekilas putrinya berdiri di pintu masuk halaman. Dia terkejut dan buru-buru melambai padanya, Ziyu, cepat kemari. Su Ziyu tersenyum dan mendorong pintu hingga terbuka. Ketika dia masuk, dia bertanya kepada Du Haiking, Bu, sudahkah ibu memutuskan bagaimana cara mendekorasinya? Du Haiking mengangguk, menunjuk ke desainer wanita muda di sebelahnya, dan berkata dengan gembira, Xiao Wang dan aku hampir dikomunikasikan. Ide dekorasinya sebagian besar bersifat nostalgia, ibu masih berharap memiliki kesan usia. Su Ziyu berkata sambil tersenyum, kalau begitu gunakan bahan dan teknik modern, dan lakukan konstruksi sesuai dengan gaya 20 tahun yang lalu. Bahan-bahan saat ini dan proses keseluruhan telah sangat ditingkatkan, yang juga dapat menjamin kualitas, perlindungan lingkungan, dan kenyamanan. Desainer wanita di samping mengangguk berulang kali, Anda benar. Gagasan umum kami saat ini adalah menggunakan bahan dan teknologi modern, untuk menciptakan tampilan nostalgia dan retro, lalu mencoba membuat rumah tua ini lebih nyaman dan layak huni. Setelah mengatakan itu, desainer wanita tersebut menambahkan, ngomong-ngomong, Bibi Du, rencana desain spesifik Anda harus menunggu bos kami menghasilkan serangkaian gambar desain detail, terutama beberapa bagian fungsional. Kami harus membiarkan bos kami berpikir tentang itu. Kita harus melakukan pekerjaan dengan baik dalam menyembunyikan proyek ini. Anda menginginkan gaya retro ini, jadi kita harus membuat pemanas sendiri, AC sentral, sistem udara segar, dan jaringan nirkabel senyaman mungkin. Jika tidak maka akan terjadi tampak sangat menonjol. Du Haiking berkata sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, Xiao Wang, bosmu memberiku gambaran umum hari itu, mengatakan bahwa balok kayu saat ini dapat diganti dengan struktur logam, dan kemudian penyemprotan kayu dapat dilakukan dengan cara ini. Tampilannya tidak akan berbeda dengan balok kayu, dan bagian tengah struktur logam juga dapat digunakan untuk mengeluarkan saluran udara. Kemudian warna saluran keluar udara dibuat sama persis dengan balok atap. Sedangkan untuk sistem udara segar, kami menggunakan pasokan udara lantai dan menyembunyikan saluran keluar udara di pinggir jalan. Menurut saya solusi ini sangat dapat diandalkan. Itu tidak benar. Tolong beritahu atasan Anda dan bantu saya menyempurnakan rencana spesifiknya. Sebaiknya Anda bisa buatkan rendering untuk saya. Desainer wanita berkata tanpa ragu-ragu. Baiklah. Du Bibi, saya akan berbicara dengan bos kita ketika saya kembali, dan mencoba membuat proyek ini senyaman mungkin. Setelah itu, dia bertanya lagi, ngomong-ngomong, Bibi Du, apakah kamu benar-benar tidak berencana mengeraskan tanah di halaman? Sekarang, tanah seperti ini sulit dirawat saat hujan. Du Haiking melambaikan tangannya. Kecuali jalan masuk dan keluar, saya tidak akan mengeraskan tanah. Saat musim semi tiba, saya akan menyebarkan benih rumput dan menunggu halaman rumput tumbuh. Dia pasti terlihat sangat cantik. Setelah mengatakan itu, dia bertanya lagi, ngomong-ngomong, Xiao Wang, apakah kamu penduduk asli Jinling? Pihak lain mengangguk dan berkata, ya, Bibi Du, rumahku hanya beberapa kilometer jauhnya dari sini. Du Haiking menunjukkan melihat yang layu tanaman merambat dinding di dinding rumah dan pagar halaman. Dia bertanya,
Apakah menurut Anda tanaman merambat dinding ini masih bisa tumbuh kembali di musim semi? Rumah ini sudah lama tidak digunakan. Saya benar-benar tidak tahu tentang tanaman merambat di dinding ini, hidup atau mati. Perancang wanita berkata sambil tersenyum, Bibidu, harimau yang merambat di dinding memiliki vitalitas yang sangat kuat di Jiangnan kita. Meskipun tampaknya hanya ranting mati ketika cuaca buruk, dingin, akan tumbuh saat musim semi tiba. Tunas-tunas baru akan tumbuh, dan di pertengahan musim panas, mereka dapat menutupi seluruh dinding depan. Rumah bata merah tua dengan tanaman merambat di dinding hijau ini sungguh indah. Setelah jeda, desainer wanita tersebut menambahkan, selain itu, jika ada tanaman merambat di dinding, efek insulasi panas dan perlindungan sinar matahari sangat baik. Di musim panas, suhu di dalam ruangan bisa turun beberapa derajat. Du Haiking sepertinya punya melihat semuanya saat ini. Harimau pemanjat dinding tampak subur dan hijau, dan berkata dengan semangat, bagus sekali, maka rumput di halaman juga akan menjadi area hijau yang luas, serasi dengan dinding bata merah, jalan setapak berwarna biru dan dinding penuh pohon panjat di halaman. Dinding harimau, pikirkan saja dan Anda tahu itu pasti sangat indah. Perancang wanita itu mengangguk dan berkata, jalan batu biru di halaman Anda akan ditumbuhi lumut setelah hujan di musim panas. Dengan begitu akan lebih indah. Tetapi Anda harus berjalan di atasnya ketika waktunya tiba. Berhati-hatilah dan berhati-hatilah agar tidak terpeleset. Setelah mengatakan itu, desainer wanita melihat waktu dan berkata, Bibidu, saya memahami hampir semua kebutuhan Anda. Bagaimana kalau saya kembali dan berkomunikasi dengan bos kita terlebih dahulu? Saya akan memberi Anda rencana desain sesegera mungkin dan mencoba membuat Anda pindah selama musim panas. Tidak masalah, kata Du Haiking sambil tersenyum. Terima kasih atas kerja kerasmu, Xiao Wang. Jika ada kemajuan, silakan hubungi saya kapan saja. Oke. Perancang wanita itu mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan meninggalkan Bibidu dulu. Sampai jumpa. Du Haiking mengirim desainer wanita ke pintu, dan kemudian berbalik. Melihat Suziyu memandangi halaman dengan penuh kerinduan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Ziyu, apa yang kamu lihat? Suziyu tidak bisa menyembunyikan kerinduannya dan berkata, Bu, tolong tinggalkan satu untukku jika waktunya tiba. Kamar, aku ingin tinggal di sini bersamamu juga. Du Haiking tersenyum dan berkata, tidak apa-apa untuk menyimpan kamar. Tapi jangan lupa, Harvard Business School dimulai pada bulan Agustus. Bukankah kamu berencana untuk pergi pada bulan Mei? Ekspresi Suziyu tiba-tiba menjadi ragu-ragu. Dia ragu-ragu dan berjuang sejenak, lalu mengumpulkan keberanian untuk mengatakan dengan serius, Bu, saya telah mempertimbangkannya dengan cermat dan tidak berencana untuk pergi ke Harvard. Du Haiking tampaknya tidak terkejut dengan keputusannya, dan bertanya di nada tenang, apakah kamu sudah berpikir jernih? Saya sudah memikirkannya dengan matang. Suziyu mengangguk dan berkata dengan tegas, saya pergi menemui dermawan saya hari ini dan memutuskan untuk bekerja sama dengannya dalam bisnis pelayaran laut. Saat itu saya akan mengemas dan mengintegrasikan seluruh grup pelayaran laut. Tunggu 49% saham dan jadilah pemegang saham kedua. Du Haiking sedikit mengangguk dan berkata, karakter dan kemampuan Ye Chen dapat dipercaya. Anda dapat sepenuhnya menyerahkan semua sumber daya di tangan Anda kepadanya untuk operasi. Anda dapat mengurusnya sendiri, setelah menyelesaikan sekolah. Suziyu menggelengkan kepalanya dan berkata, dermawan saya baru saja mulai bekerja di bidang ini. Ini adalah masa ketika ada kekurangan orang. Jika saya pergi ke sekolah saat ini, bukankah saya tidak dapat membantunya? Jadi saya masih ingin tinggal, turun dan bekerjalah dengan orang yang bertanggung jawab di sana untuk menjalankan bisnis ini dengan baik. Du Haiking memandang putrinya, tersenyum penuh pengertian, dan berkata, setelah mengatakan begitu banyak, kamu sebenarnya ingin tinggal karena Ye Chen, benar. Suziyu tidak menyangka bahwa meskipun dia sudah berkemas begitu banyak dan menjelaskan begitu banyak, ibunya masih akan melihatnya sekilas. Jadi, dia berhenti menutupi dan mengangguk ringan. Du Haiking menghela nafas, menyentuh tangannya, dan berkata dengan serius, Ibu telah merasakan penyesalan dan keengganan.
Jadi tidak peduli apakah hasilnya baik atau buruk. Karena kamu telah memutuskan, lakukan saja, tidak peduli apa. Bu, kita semua mendukungmu. Mendengar apa yang dikatakan ibunya, suasana hati Suziyu sedang baik. Dia meraih lengan ibunya dan berkata dengan penuh semangat, Bu, dermawan saya menelepon kakek saya di depan saya hari ini dan berkata di telepon bahwa dia akan menemukannya. Untuk menyelesaikan akun, menakut-nakuti dia agar tidak muncul. Benarkah, Du Haiking mau tidak mau bertanya, Ye Chen benar-benar berencana pergi ke kakekmu untuk menyelesaikan akun? Itu tidak benar, Suziyu menjelaskan, dermawan saya merasa pergi ke kakek untuk melunasi rekening sekarang tidak akan membawa manfaat praktis apapun baginya. Sebaliknya, itu akan menguntungkan paman, bibi, dan keluarga Ye saya. Ya, Du Haiking berkata setuju. Ada begitu banyak orang di keluarga Su selain Ye Chen. Aku bahkan lebih menantikan sesuatu terjadi pada kakekmu. Jika Ye Chen benar-benar melakukan sesuatu padanya, anggota keluarga Su lainnya mungkin akan terbangun sambil tertawa dalam mimpi mereka. Suziyu berkata sambil tersenyum, jadi dermawan saya mengatakan bahwa dia hanya berpura-pura dan takut, menakut-nakuti kakek, dan kemudian meminta kakek untuk datang dan meminta bantuan saya. Begitu dia menutup telepon, kakek menelepon saya seperti yang diharapkan dia benar-benar mengetahui hal-hal seperti dewa. Du Haiking mengangguk dan tersenyum lembut, sebenarnya. Ini juga benar, bukan karena dia meramalkan hal-hal seperti dewa. Tapi Ye Chen telah memblokir semua jalan lain, meninggalkanmu sebagai satu-satunya keluar. Ini seperti danau penghalang. Dimanapun dia meninggalkan lubang, air akan mengalir secara alami di sana. Setelah itu, Du Haiking berkata lagi, Ye Chen membantumu lagi. Jika kakekmu diancam olehnya seperti ini, dia mungkin akan melakukannya harus meminta bantuanmu untuk menyelamatkan hidupnya. Dia tidak akan berani memiliki pikiran buruk terhadapmu di masa depan. Iya, Suziyu berkata sambil tersenyum, dan, untuk menjilatku, dia bahkan menawarkan untuk memberiku pulau di Maladewa, pulau yang dia simpan untuk dirinya sendiri untuk masa pensiun. Aduh, Du Haiking terkejut. Berkata, itu benar-benar favoritnya. Kamu tidak benar-benar menginginkannya, bukan? Suziyu berkata dengan serius. Tentu saja saya harus menerimanya jika dia ingin memberikannya kepada saya. Saya sudah setuju dengannya bahwa besok saya akan terbang ke Maladewa. Dan Su Ansun akan mengalihkan hak milik di Maladewa kepada saya, Du Haiking hanya bisa menghela nafas, tidak ada gunanya bagimu menginginkan pulau itu. Sebaiknya serahkan saja padanya untuk masa pensiun. Semakin tua usiamu, semakin banyak yang kamu dapatkan, dia lebih memperhatikan tempat untuk pensiun. Ini bukan masalah sederhana berinvestasi lebih dari 10 hingga 2 miliar. Ini adalah pemikirannya. Saya kira dia hanya bersikap sopan kepada Anda, tetapi dia tidak berharap Anda benar-benar menginginkannya. Suziyu mendengus dan berkata dengan sedikit kasihan, kalau begitu aku tidak peduli, aku akan menerimanya jika dia memberikannya kepadaku. Aku tidak peduli apakah dia tulus atau tidak, nak. Du Haiking menghela nafas, berkata dengan serius, kamu harus penyayang dan penyayang, belum lagi dia adalah kakekmu. Suziyu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak semurah kamu, yang paling aku yang bisa dilakukannya hanyalah tidak meminta pertanggungjawabannya atas perbuatannya, tapi aku tidak akan pernah memaafkanmu. Du Haiking menggelengkan kepalanya tak berdaya dan bertanya padanya, pulau yang kamu inginkan tidak ada gunanya, bahkan jika itu adalah liburan, itu hanya akan bertahan 10 hari dalam setahun. Suziyu berkata, saya tidak ingin pergi selama 1 hari, jadi mari kita simpan untuk saat ini, kalau itu digunakan di masa depan. Oke. Du Haiking tersenyum dan bercanda, mungkin saya bisa menyimpannya sebagai mahar masa depan Anda. Itu bisa digunakan sebagai tempat pernikahan. Bukankah populer bagi banyak selebriti dan orang kaya untuk pergi ke Maladewa untuk memesan pulau untuk pernikahan? Suziyu tersipu dan berkata dengan malu-malu, saya tidak tahu tahun atau bulan apa ini terjadi. Ini sudah berakhir. Saya tetap menginginkan pulau ini. Bahkan jika saya tidak menggunakannya, saya akan dengan senang hati membiarkannya diam di sana. Oke. Du Haiking mengangguk dan berkata, kamu sudah membuat keputusan, ibu tidak akan ikut campur.
Suziyu tersenyum manis, bertanya padanya, Bu, apakah kamu akan pergi ke Maladewa bersamaku besok? Kami terbang ke sana pagi-pagi sekali dan bisa tiba dalam 7 atau 8 jam. Butuh waktu paling lama 2 jam untuk melewati formalitas, lalu terbang kembali. Dengan cara ini, kami bisa tiba di malam hari. Setelah mengatakan itu, Suziyu menambahkan, dan kami tidak menggunakan penerbangan sipil, cukup atur jet bisnis untuk tidur sepanjang perjalanan. Du Haiking tersenyum tipis dan berkata, saya tidak akan pergi. Saya tidak ingin bertemu keluarga Su. Bahkan Su Ansun tidak ingin melihatnya. Kenapa kamu tidak meminta kakakmu untuk menemanimu? Adikku, Suziyu cemberut, aku tetap tidak akan mencarinya. Jika kamu tidak mau pergi, aku akan pergi sendiri. Pergi. Ada apa? Du Haiking bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu memiliki konflik dengan saudaramu? Suziyu ragu-ragu sejenak dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin memberitahu ibunya bahwa kakak laki-lakinya telah sepenuhnya berpaling kepada kakeknya. Bagaimanapun, ini hanya spekulasi dia sendiri, dan setiap orang memiliki ambisinya sendiri. Itu adalah pilihannya sendiri bagi kakaknya untuk beralih ke kakeknya, dan itu bisa dimengerti. Jadi, dia menjelaskan, konser Gukyui akan dimulai dalam beberapa hari. Adikku sibuk 2 hari ini. Du Haiking sedikit mengangguk dan berkata, adikmu tampaknya memiliki perasaan yang nyata terhadap Gukyui. Iya, Suziyu berkata, dia sudah lama menyukai Gukyui, dan dia telah mencari kesempatan untuk lebih dekat dan mengungkapkan cintanya. Du Haiking menghela nafas dan berkata, gadis dari keluarga Gu itu memang sangat baik, tapi... Suziyu berkata. Yu bertanya dengan rasa ingin tahu, hanya apa? Du Haiking berhenti dan berkata dengan emosi, hanya saja keluarga Gu dan keluarga Su tidak pernah berurusan satu sama lain. Saya rasa Gu Yanzong tidak akan melakukannya, telah membiarkan putrinya menikah dengan keluarga Su. Suziyu berkata, jika saudara laki-lakinya jatuh cinta padanya dan mereka sedang jatuh cinta, Paman Gu tidak bisa menghentikannya, bukan? Bagaimanapun, kebebasan cinta dan pernikahan adalah sekarang menganjurkan. Du Haiking tersenyum pahit dan berkata, gadis dari keluarga Gu itu mungkin juga tidak akan menyukai kakakmu. Suziyu bertanya dengan bingung, Bu, di matamu, apakah daya saing kakakku begitu buruk? Du Haiking menjelaskan, bukannya daya saing kakakmu buruk, tapi daya saing Ye Chen terlalu kuat. Ye Chen, Suziyu bertanya dengan heran, apa hubungannya ini dengan dia? Du Haiking berkata, Ye Chen dan Gu Qiuyi sudah lama bertunangan. Ye Chen sudah lama hilang, dan keluarga Gu belum menyerah. Setelah mencarinya, kini dipastikan bahwa Ye Chen masih hidup dan masih hidup, sangat luar biasa. Bagaimana keluarga Gu bisa melepaskannya? Suziyu tidak dapat menahan diri untuk berkata, tetapi dermawan saya sudah lama menikah, tidakkah keluarga Gu tahu? Du Haiking menatapnya dan bertanya tanpa daya, kamu juga tahu bahwa Ye Chen sudah menikah. Tetapi apakah kamu bersedia melepaskannya? Suziyu langsung terdiam. Du Haiking melanjutkan, lihat, kamu adalah putri musuh Ye Chen. Ngomong-ngomong, ada kesenjangan alami antara kamu dan Ye Chen, tapi meski begitu kamu tidak mau melepaskannya. Keluarga Gu dan orang tua Ye Chen adalah keluarga teman, dan putriku dan Ye Chen adalah teman. Chen bertunangan, dan ada dasar yang begitu dekat sehingga semakin mustahil baginya untuk melepaskannya. Suziyu terdiam sejenak, lalu berseru, saya mengerti, saya akhirnya mengerti. Du Haiking bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang Anda mengerti? Suziyu berkata dengan ekspresi kesadaran di wajahnya, saya akhirnya mengerti mengapa bintang besar seperti Gu Qiuyi memutuskan untuk mengadakan konser pertama tahun ini tur di Jinling, kota lapis kedua, sebelumnya. Aku dan kakakku sama-sama terkejut. Menurut akal sehat, bintang besar seperti dia harus memulai tur terlebih dahulu di beberapa kota lapis pertama, lalu pindah ke kota tingkat kedua. Selain itu, dia sendiri berasal dari Yanjing, dan dia adalah orang terbesar di negaranya. Tempat Olimpiade adalah pilihan terbaik untuk mengadakan konser pertama. Tidak ada alasan untuk mengorbankan yang dekat dan yang jauh, ambil yang kecil dan kembangkan, dan lakukan perjalanan ribuan kilometer ke Jinling untuk mengadakan konser pertama. Alasan mengapa?
Dia memilih datang ke Jinling pasti karena Ye Chen. Ketika Du Haiking mendengar ini, dia berkata sambil berpikir, menurut analisis Anda, diperkirakan gadis dari keluarga Gu datang ke Jinling untuk Ye Chen. Su Ziyu tiba-tiba merasa panik. Saya awalnya mengira istri dermawan saya adalah pesaing terbesar saya, tapi saya tidak menyangka ada juga Gu Qiuyi, yang terkenal di seluruh dunia. Lagi pula, Gu Qiuyi memiliki keunggulan yang jauh lebih besar daripada saya. Terlebih lagi, keluarga Gu dan keluarga Ye adalah teman keluarga, dan Gu Qiuyi dan Ye Chen telah bertunangan sejak lama. Sebagai perbandingan, saya benar-benar tidak memiliki keuntungan sama sekali, melihat Su Ziyu. Kecewa lihat, Du Haiking menghiburnya, Ziyu, kamu jangan terlalu banyak berpikir dalam hatimu. Hal-hal seperti perasaan tidak diukur dengan keuntungan. Beberapa orang mungkin tidak bisa menang dengan tangan yang bagus, tetapi beberapa orang bisa menang dalam permainan berakhir dengan tangan yang buruk, Su Ziyu berkata dengan ringan. Mengangguk ringan, dia juga berharap pria seperti Ye Chen akan sangat populer di kalangan wanita. Jadi memikirkannya dengan hati-hati, dia tidak menganggap Gu Qiuyi benar-benar masalah besar. Pada saat ini, Du Haiking di samping memikirkan sesuatu dan bertanya padanya, Ziyu, kapan gadis dari keluarga Gu itu konser? Su Ziyu berkata, lusa. Du Haiking berpikir sejenak dan berkata tanpa berpikir, lusa adalah bulan kedua dalam kalender lunar, 2, kan? Su Ziyu menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, saya tidak ingat kalender lunar. Du Haiking mengeluarkan ponselnya, melihatnya, dan berkata dengan pasti, iya, ini hari kedua bulan Februari ketika naga itu mengangkat kepalanya. Tidak heran dia pilih hari ini untuk datang ke Jinling untuk konser. Su Ziyu bertanya dengan heran, Bu. Apakah ada yang istimewa tentang tanggal 2 Februari dalam kalender lunar? Du Haiking berkata dengan serius, tanggal 2 Februari dalam kalender lunar adalah hari ulang tahun Ye Chen. Su Ziyu bahkan lebih bingung. Bu, bagaimana kamu tahu hari ulang tahun dermawanmu, Du? Haiking tersenyum pahit dan berkata, ketika kamu benar-benar mencintai seseorang, kamu secara tidak sadar akan memperhatikan segala sesuatu tentang dia, dan bahkan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Informasi yang relevan, saya telah mencintai Ye Changning selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin saya tidak tahu hari ulang tahun putranya? Su Ziyu melihat ekspresi ibunya yang sedikit sedih, dan buru-buru memeluknya dengan lembut, dan berkata sambil tersenyum, Bu, Paman Ye merasa terhormat memiliki wanita yang sangat mencintainya sepertimu. Du Haiking tersenyum. Dia tersenyum dan berkata, jangan bicarakan ini lagi, ibu akan mengajakmu masuk untuk melihat kamar mana yang kamu suka. Su Ziyu tersenyum dan berkata, aku ingin kamar tempat dermawanku tinggal. Saat ini, Istana Buckingham. Setelah bertemu Su Ziyu dan berbicara di telepon dengan Gu Qiuyi, Ye Chen tidak terburu-buru pergi, melainkan untuk sopan santun, dia meminta seseorang untuk menelepon Takehiko Ito kembali dan bertemu dengannya. Lagi pula, Su Ziyu datang menemuinya kali ini atas nama pertemuan Takehiko Ito, dan dia juga bersusah payah Emi Ito untuk menjemputnya sepanjang jalan, jadi itu dianggap sebagai bantuan pribadi. Takehiko Ito berada di kursi roda dan didorong kembali ke kamar presidensial yang dia pesan oleh Emi Ito. Ketika dia melihat Ye Chen, dia tersenyum dan berkata, Tuan Ye, apa kabar? Ye Chen melihat bahwa dia terlihat baik dan tersenyum sedikit. Maaf, Tuan Ito. Jangan khawatir, akhir-akhir ini saya baik-baik saja. Setelah mengatakan itu, dia melihat Koichi Tanaka duduk di kursi roda lain di belakang Takehiko Ito, dan berkata kepadanya sambil tersenyum, Pak Tanaka, lama tidak bertemu. Sebagai kesayangan Takehiko Ito bawahan yang setia dan paling bisa dipercaya, Tanaka Koichi, meski kakinya diamputasi, tetap menjadi orang kepercayaan Ito Takehiko. Ito Takehiko bersyukur atas anugerah penyelamatan nyawanya, jadi meskipun Tanaka Koichi cacat, dia tetap membawanya kemanapun dia pergi. Rasanya seperti menjadi saudara setelah bertahun-tahun menjadi tuan dan pelayan. Begitu Tanaka Hao melihat Ye Chen menyapanya, dia tersanjung dan berkata, Halo, Tuan Ye, saya sudah lama tidak bertemu Anda. Saya tidak menyangka Anda masih mengingat saya. Ye Chen tersenyum dan berkata,
Ingatanku tidak seburuk itu, bagaimana mungkin aku tidak mengingatmu? Setelah mengatakan itu, dia bertanya pada Takehiko Ito, aku ingin tahu bagaimana perasaan kalian berdua tentang datang ke Tiongkok akhir-akhir ini. Bagus sekali, Takehiko Ito berkata dengan serius, Tanaka dan saya, dalam istilah Cina, cacat fisik dan kuat secara mental. Dalam beberapa hari terakhir, kami telah mengikuti berbagai olahraga, bermain golf, bowling, dan berenang. Kolam renang ketika kita tidak ada kegiatan berenang. Kata dokter bahwa dalam kasus kita harus berolahraga lebih banyak. Ini tidak hanya dapat meningkatkan kebugaran fisik kita, tetapi yang lebih penting, dapat mempercepat penggunaan kaki palsu. Tanaka Koichi juga mengangguk berulang kali. Dokter mengatakan bahwa jika kebugaran fisik cukup baik, dan jika kaki palsu berfungsi dengan baik, Anda akan segera bisa berjalan dengan kaki palsu itu. Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, mentalitas kalian berdua sungguh mengagumkan. Tidak. Takehiko Ito tersenyum rendah hati. Jika bukan karena obat ajaib Tuan Ye, kami tidak akan bisa pulih ke tempat semula kita seperti sekarang ini. Saya khawatir kita akan terbungkus dalam tabung dan menunggu kematian di unit perawatan intensif rumah sakit. Berbicara tentang ini, dia tidak bisa menahan nafas, saya bisa hidup sampai hari ini, terima. Kasih kepada Tuan Ye dan Tanaka. Kemudian dia menatap Tanaka Koichi dan berkata dengan serius, Tanaka, jika kamu tidak mendorongku dari jembatan hari itu, aku pasti sudah mati. Oh, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Tanaka Koichi berkata dengan mata merah, Presiden, adalah tugas saya untuk setia kepada Anda. Kegagalan saya untuk melindungi Anda hari itu sudah merupakan kelalaian besar dalam tugas. Bagaimana saya mampu membelinya? Anda bilang begitu. Setelah mengatakan itu, dia tersedak lagi dan berkata, bukan hanya kamu tidak membenciku karena menjadi orang yang tidak berguna, kamu juga menghabiskan banyak uang untuk merawatku dan membantuku pulih. Kebaikan ini tidak akan terlupakan bagiku. Takehiko Ito menghela nafas pelan. Dengan suara, dia berkata, kamu dan aku telah melewati gerbang neraka bersama-sama. Tentu saja, aku tidak bisa meninggalkanmu saat ini. Pada titik ini, dia menatap Ye Chen dan berkata dengan emosi, Tuan Ye, Tanaka berada dalam kondisi yang sangat emosional sejak diamputasi. Dia mengalami depresi, dan tunangannya juga meninggalkannya. Dia pernah ingin menyerah pada dirinya sendiri, dan meminta Tuan Ye untuk membantu mencerahkannya. Anda adalah orang yang paling dikagumi Tanaka, dan kata-kata Anda pasti lebih berguna daripada kata-kata saya. Tanaka Koichi buru-buru berkata, ya. Tuan, Anda adalah orang yang paling saya hormati. Saya selalu menganggap kata-kata Anda sebagai panduan saya dan tidak berani tidak mematuhi mereka. Hanya saja kecelakaan itu mengubah hidup saya sedikit. Jika Anda memberi saya sedikit waktu lagi, saya pasti bisa keluar dari situ. Ye Chen tersenyum sedikit saat ini dan berkata, Tanaka, kamu masih memiliki umur panjang di masa depan. Kamu harus tenang, pulih dengan baik, dan menunggu keajaiban terjadi. Tanaka Koichi tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak akan melakukannya, menemui keajaiban, harapan. Saya adalah seiring berkembangnya dunia kedokteran di masa depan, akan ada terobosan yang lebih besar dalam penelitian dan pengembangan prostetik, yang setidaknya dapat menutupi ketidaknyamanan dalam hidup. Adapun kekurangan dua kaki yang hilang, tidak mungkin bisa diperbaiki dalam hidup ini. Namun, Ye Chen memandang Takehiko Ito saat ini dan berkata dengan senyuman yang tidak dapat dipahami, Tuan Ito, Anda harus bersemangat, keajaiban pada akhirnya akan datang. Jantung Takehiko Ito berdetak kencang, dan seluruh tubuhnya seperti tersengat listrik. Melihat Ye Chen, dia berseru dan bertanya, Tuan Ye, apakah Anda punya cara? Ye Chen tersenyum, meskipun saat ini tidak jelas, pasti akan ada peluang di masa depan. Dalam 9 kitab suci surgawi yang misterius, dalam catatan, ada ramuan yang dapat meregenerasi anggota tubuh yang terputus. Tetapi tingkat ramuan ini jauh lebih tinggi daripada pil peremajaan, dan bahkan jauh lebih tinggi daripada pil Peiyuan yang saya akan sempurnakan selanjutnya. Di masa lalu, Ye Chen merasa bahwa dia pada dasarnya tidak memiliki kesempatan untuk memurnikan ramuan tingkat tinggi seperti itu,
karena dia takut dia tidak dapat menangani bahan obat yang diperlukan untuk ramuan tersebut atau aura yang diperlukan untuk memurnikannya, ramuan itu. Semakin tinggi level ramuannya, semakin besar pula konsumsi energi spiritualnya. Dia telah menghabiskan banyak energi spiritualnya sebelumnya, dan tidak pernah dapat mengisinya kembali. Namun, karena dia secara tidak sengaja memperoleh fosil ambergris berusia 10.000 tahun terakhir kali, hal itu membuat Ye Chen sangat percaya diri. Selama Anda menggunakan fosil ambergris untuk memurnikan pil Peiyuan, energi spiritual Anda akan terisi penuh dan bahkan meningkat. Dalam hal ini, kekuatan Anda tidak hanya akan meningkat pesat, tetapi Anda juga akan dapat mencoba pil yang bermutu lebih tinggi. Mungkin dia bisa menyempurnakan ramuan yang bisa meregenerasi anggota tubuh yang terputus. Jika demikian, Takehiko Ito dan Koichi Tanaka tidak hanya bisa disembuhkan, tetapi Ibu Suruoli, He Yingxiu, juga bisa disembuhkan. Bersambung.